Apanya baik-baik saja? Ituan baik Pak. Sudah makan ke belum waktu mau berangkat ke sini? Sudah tadi Pak. Lebih konsentrasi kalau sudah isi perut. Iya Pak, kalau belum sarapan itu pasti pusing kepalanya karena sudah kebiasaan sarapan. Sini naik apa? Naik mobil Pak, Diantarin atau nyetir sendiri? diantarin Pak. Oke, jadi dia di sini ingin bercerita apa? Tentang trauma yang saya alami, Oke, baik. Satu dulu dia traumanya tentang apa? tentang ketinggian. Oke, kayaknya semua orang pernah mengalami. Kalau boleh tahu bisa mengalami trauma ketinggian itu pernah jatuh atau bagaimana? Hampir jatuh sih waktu itu, tapi belum sempat jatuh. Boleh diceritakan? Jadi waktu itu kelas 3 SMK, kalau tidak salah ya Pak. Waktu lewat jembatan sama teman waktu itu, biasalah anak-anak muda suka main. Terus kan lewat jembatan itu, pas pulangnya mau naik motor. Nah jembatannya itu dia bukan dari semen kayak gitu, tapi dari kayu. Kayunya ini juga kayaknya goyang, jadi mau jatuh tapi tidak jadi jatuh gitu loh. Jadi kayak takut mau lewat jembatan itu lagi. Oke, baik sih. Kamu sudah menceritakan trauma yang kamu alami. Sudah pernah lewat jalan itu lagi setelah kejadian? Belum, karena masih takut. Jadi di sini saya menjelaskan trauma dulu ya. Trauma yang kamu alami itu akrofobia, di mana bunyi seseorang tak berada ketinggian. Oh jadi itu namanya lainnya Pak. Ya, itu istilah dari psikologi ya. Jadi, menjadi di sini Pak akan memberi cara untuk mengatasi fobia ketinggian itu seperti apa. Fobia ketinggian ini dapat diatasi tentu dengan waktu yang niat dan sesungguhnya. Salah satu perhatian utama untuk fobia ketinggian yang terapi perlu di kognitif. Teknik ini dapat dilakukan secara bertahap atau cepat. Kamu akan diajari cara menghentikan reaksi panik dan cara mendapatkan kembali atas emosi. Nah, yang pertama, kamu harus terapi di diri kamu sendiri, yaitu belajar semua yang kamu bisa dan coba untuk santai. Teknik relaksasi termasuk meditasi, yoga, pernapasan dalam dan reaksi otot progresif dapat membantu kamu mengatasi stres dan kecemasan. Berolahraga secara teratur juga dapat membantu dalam mengatasi fobia ketiga. Itu kejadian sudah berapa lama? Sudah 3 tahun lalu Pak. Oke, itu cukup lama ya mengalami traumanya. Tadi yang contoh perilaku kognitif tadi itu apa ya Pak? Ya, nah yang itu dalam beberapa tahun terakhir beberapa ahli memanfaatkan teknologi virtual VR sebagai metode potensial untuk mengobati fobia. Pengalaman VR dapat memberikan pengalaman pada apa yang kamu takuti di tempat yang aman. Dengan menggunakan perangkat lunak komputer ini, memberikan pihak yang dapat segera berhenti jika ada hal yang terasa berat. Oke, di sini saya akan memberikan metode pengobatan untuk mengatasi fobia ketinggian tersebut. Yang pertama, terapi paparan dianggap sebagai salah satu terapi yang paling efektif untuk mengatasi fobia ketinggian. Dalam terapi ini, terapis akan membantu pasien untuk membuka diri secara perlahan terhadap hal yang ditakuti. Terapi ini bisa dimulai dengan melihat gambar dari sudut pandang seseorang di dalam gedung tinggi. Pasien juga dapat diminta menonton video orang yang melintas tali, mendaki, atau melintas jembatan speed. Kamu pada tahap ini akan belajar teknik relaksasi untuk membantu mengatasi rasa takut ketika berada di ketinggian. Baik, kurang lebih seperti itu terapi yang kamu terapkan nanti. Jadi kamu kalau ingin benar-benar ke psikiater, bisa juga saya kasih tempat terapi yang bagus untuk kamu. Kalau memang kamu cukup untuk merelaksasi seperti obat penenang, itu bisa mengatasi trauma kamu. Itu cukup minum obat saja, tapi
Tapi kalau itu mengganggu aktivitas kamu, kamu bisa mengikuti terapi tersebut. Iya Pak, terima kasih. Kayaknya nanti saya coba yang terapi relaksasi. Dicoba dulu, kalau tidak bisa ya mungkin ke psikiater. Ya benar, kita coba itu aja. Kalau memang ada masih mengalami rasa takut itu, kamu bisa ke psikiater, baik ada yang bisa dibantu lagi. Sepertinya sudah cukup Pak. Oke baik, gimana menurut Adit setelah saya kasih paham apa kurang dan pesannya apa ini? Saya merasa terbantu. Nanti yang Pak berikan bisa saya terapkan di rumah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kurang lebih nanti bisa di lain waktu. Terima kasih sudah mampir terus saya akhir kata mengucapkan selamat siang dan selamat berpisah. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih. Ya sama-sama.